Akhirnya aku nemuin monitor yang cocok banget buat kita-kita yang suka ngedit video. Yang menarik, sebenarnya monitor ini tuh nggak ada yang spesial, tapi justru itu yang bikin spesial. Pertama-tama setupnya dulu. Kita harus bongkar dulu nih setup yang lama. Monitor yang sebelum ini tuh monitor LG apaan udah nggak tahu sebenarnya. Ini monitor tuh udah hampir 10 tahun umurnya. Nggak IPS dan jelas nggak Full HD. Bahkan sebenarnya kadang-kadang masih heran juga kok bisa ya monitor ini tuh masih bertahan sampai sekarang. Padahal udah kepetok beberapa kali juga pas pindahan. Akhirnya ya aku pasang lah monitor ini di meja. Awalnya monitor ini aku pasang secara vertikal di sampingnya ini, tapi nggak jadi. Sebenarnya kalau buat research data, web browsing, intinya yang perlu ngebaca gitu deh. Lebih enak memang kita taruh monitornya secara vertikal di samping begitu. Nah, tapi pas mau dijadiin monitor referensi, jadi pas kita lagi ngedit video tuh ada full screen yang dijadiin playback gitu. Di Final Cut namanya tuh AV output. Masalahnya si Final Cut ini tuh nggak bisa ngebaca monitor 1080 x 1920 yang ditaruh vertikal gitulah. Nggak bisa. Padahal kan enak ya kalau bisa. Soalnya kalau lagi ngedit pakai satu monitor, berasa kekecilan tuh pas lagi ngedit video buat TikTok atau Reels gitu kan. Cuman segini previewnya di editing software. Tapi ya mau gimana lagi, FCP cuma bisa ngebaca antara 1920 x 1080 alias Full HD atau 3840 x 2160 alias 4K. Pokoknya buat mau pakai AV outputnya tuh resolusinya harus di antara dua itu dan harus secara horizontal monitornya ya. Di DaVinci Resolve karena aku masih pakai yang free version, aku nggak bisa ngecek kalau kita taruh monitornya tuh secara vertikal gitu bisa dijadiin monitor referensi atau enggak. Jadi kalau ada yang bisa bantu jawab boleh tolong di komen ya. Lalu posisi berikutnya pas mau dicoba ditaruh di bawah gitu, jadi monitor utama lurus begini, monitor kedua lihat bawah ini. Ternyata 24 inch buat ditaruh di bawah itu kegedean banget. Makanya keputusan akhirnya ditaruh numpuk ke atas begini. So far so good, tapi kadang-kadang agak capek aja. Monitor utama lihatnya begini dan lihat monitor kedua harus agak dongak begini. Tapi sebenarnya dibilang dongak-dongak banget enggak juga sih, kayak lirik-lirik aja gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya monitor kedua ini tuh nggak selalu dijadiin referensi monitor ya. Pas ngedit tuh paling pas udah stepnya udah setengah ke belakang aja lah, baru dia dijadiin referensi monitor. Nah, rasanya tuh aneh loh kalau lagi buka Finder, lagi browsing gitu-gitu tuh ngeliatnya ke atas. Rasanya lebih pas kalau ada di samping begini. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi ini faktor kebiasaan aja. Tapi setelah sebulan pun rasanya ya masih agak aneh aja. Tapi emang kayaknya mungkin kebiasaan aja sebenarnya sih. Jadi ya gimana pun sementara ini opsi terbaik. Kira-kira itu alasannya di setup seperti ini dan experienceku sama setup kayak gini. BTW ini bracketnya pakai Oximus yang P200E ya. Cukup rekomen, kokoh dan cukup fleksibel. Kayak yang tadi dilihat bisa dipakai kiri kanan begitu ataupun dipakai numpuk ke atas begini, dua-duanya bisa. Jadi oke lah, cukup rekomen. Masuk ke monitornya, oke ini nggak hafal, harus baca. Seri monitornya Lenovo L24i30, monitornya IPS, resolusinya Full HD, refresh rate 75Hz, respon time 4 ms, color 8-bit, kontrasnya 1000:1. Kayak bisa dilihat sebenarnya nggak ada yang spesial sama sekali dari monitor ini, tapi ya itu yang bikin menarik. Karena buatku yang paling penting tuh warnanya harus cukup akurat. Tapi sedikit notes, walaupun monitor ini mampu memproduksi warna sampai 98-99% warna RGB, pas datang tuh warnanya larinya agak cukup jauh sebenarnya. Tapi pasti kalibrasi pakai alat untuk kalibrasi monitor, warnanya langsung jadi cukup akurat banget. Yang tertarik mau beli monitor ini juga aku sangat rekomen dikalibrasi dulu monitornya. Tapi kalau nggak ada alat kalibrasi, aku sebenarnya agak kurang paham cara ngasih setting universal yang bisa dipakai sama kita semua gitu. Mungkin kalau masalah gitu-gitu bisa mampir ke channel YouTube yang suka pakai kaos kutang itu ya. Balik ke monitor, aku udah pernah bahas ini sebelumnya. Tapi kalau kita mau beli barang itu, enakan sebenarnya kita tuh ngelis dulu. Kita tuh maunya apa aja. Ini aku jadiin contoh. Misalkan aku kan pengennya second monitor nih. Jadi akhirnya aku udah bikin list nih. Pengen yang size-nya 24 atau 27 inch saja, at least Full HD, warnanya harus akurat dan di bawah 2 juta. Dan Lenovo L24i30 ini ngasih semua yang aku perlu itu dengan kembalian 500.000 bahkan. Karena dia memberikan semua yang aku perlu ini di harga 1499 ya, 1,5 juta lah ya. Ya karena aku paling pakai untuk browsing, ngedit video, yang outputnya apa? 25 frame per second. Ya jadi ngapain aku nyari monitor yang bisa sampai 180Hz refresh rate-nya misalnya. Nggak kepake juga gitu kan. Mendingan aku pakai budgetnya buat beli monitor ARM yang bagusan kan. Tentunya kebutuhan kita ya pastinya beda-beda. Mungkin ada yang butuh monitor ini harus lebih terang, mungkin ada yang butuh resolusinya lebih tinggi. Jadi ya gampangnya sih bikin aja list kayak aku tadi gitu. Lalu kalau kita bandingin sama monitor utamaku, Asus ProArt PA278QV. Review lengkapnya ada di sini kalau tertarik dan bisa ditonton setelah video ini ya. Menggeser semua spek-spek tadi. Kalau aku mau ngomong berdasarkan apa yang aku lihat aja nih ya, secara kasat mata aja nih ya, nggak ngelihat spek-spek yang tadi udah kita bahas. Gini, pertama jelas skala tajam. Lenovo ini Full HD dan Asus ini 2K. Kalau lagi baca-baca tulisan itu cukup berasa. Tapi yang menarik, pas lagi ngedit video, warnanya tuh mirip banget. Yang aku lihat berasa beda di warna merahnya sedikit dan warna hitam di monitor Lenovo ini tuh agak kurang hitam, lebih keangkat sedikit gitu kalau dibandingin. Walaupun sama-sama IPS. Dan kalau kita bandingin waktu datang warnanya kan lari banget ya si Lenovo. Kalau si Asus ini waktu datang juga warnanya udah akurat. Jadi gimana pun kalau memang budget tidak menghalangi, menurutku bakal tetap ada kelebihan kalau kita memang beli monitor yang ditujukan untuk
fotografer, videografer, desainer yang memang didesain untuk menghasilkan warna yang akurat. Bahkan kalau mau beli yang lebih bagus lagi dari PA278QV ini ya silahkan banget kalau budgetnya memang tidak menghalangi kan. Tapi nih ya, misalkan aku perlu monitor untuk video editing, foto editing, atau untuk ngedesain, dan budgetku cuma ada di 1,5 juta nih. Aku bakal tanpa ragu beli monitor ini sih. Ini cukup banget lah buat kebutuhan ngedit video untuk sosial media. Highly recommended buat yang nyari monitor di kisaran budget segitu. Apalagi buat yang pengen bikin setup 2-3 monitor. Harga satu Asus PA278QV ini dapat 3 monitor Lenovo ini. Mungkin ini pertanda aku perlu satu lagi ya buat ditaruh di samping vertikal begitu. Tapi ya intinya balik lagi ke budget masing-masing. Oh iya, tentunya dia ini dapat stand juga ya. Ntar dikira nggak dapat lagi karena aku nggak sambut. Itu aja video kali ini. See you di video berikutnya. Bye.